Putri Rustiani, Jumarni, dan teman saya satu lagi Nadia Syahira. Nah, pada video kali ini kami akan menjelaskan materi tentang imunodifusi. Dari jurnal yang kami dapat, kami akan menjelaskan tentang imunodifusi radial tunggal. Pada umumnya, teknik imunodifusi ini digunakan untuk mengetahui antibodi ataupun antigen secara kualitatif. Uji imunodifusi ini secara sederhana dan secara cepat dapat mengetahui antibodi spesifik terhadap suatu antigen. Jadi teknik imunodifusi ini bisa digunakan untuk mendeteksi suatu penyakit. Uji imunodifusi radial tunggal ini juga dapat digunakan untuk mengetahui daya sensitivitas dari antibodi monoklonal. Nah, daya sensitivitas ini merupakan besarnya daya ikatan antara antibodi monoklonal dan antigen epitop. Metode yang dilakukan dalam analisis ini terdiri dari tes SRID, uji profisiensi, dan analisis data. Tes SRID dilakukan secara konvensional dengan melaburkan agarosa pada PBS+, natrium azida, dan antiserum HA. Kemudian dicampurkan dengan deterjen 10% dan direaksikan selama 30 menit. 20 mikroliter sampel yang dihasilkan dimasukkan ke dalam sumur pada 8 laboratorium. Dari prosedur ini, laboratorium 1 dan 4 menggunakan plat kaca untuk menopang gel agarosa. Pada laboratorium 1, 2, 7, dan 8, cincin presipitasinya diukur dengan menggunakan sistem ukuran zona otomatis. Sedangkan pada laboratorium 3 dan 5 diukur menggunakan jangka sorong. Lalu dilakukan uji profisiensi atau uji kemahiran untuk membandingkan kandungan HA pada sampel dari ke-8 laboratorium. Uji ini dilakukan dengan mendistribusikan sampel yang tidak diketahui ke dalam laboratorium dan kemudian dibandingkan hasil pengukuran dari tiap laboratorium menggunakan plat agarosa. Dan yang terakhir dilakukan analisis data. Pada analisis data ini, hasil yang memenuhi validitas statistik saja yang dapat untuk dianalisis. Batas yang diperbolehkan berada pada rentang 80-125% dari perkiraan kandungan HA, sedangkan batas bawah tidak kurang dari 12 mikrogram per 0,5 ml. Sebelum didistribusikan, sampel uji dianalisis untuk memastikan adanya homogenitas. ANOVA menunjukkan p-value 0,61 pada tingkat signifikan 5%. Selain itu, untuk memantau stabilitas potensi sampel selama uji profisiensi, kandungan HA dari sampel uji pada hari terakhir studi bagian 1, 3 minggu setelah memulai uji profisiensi dibandingkan dengan nilai awal. Hasilnya kembali menunjukkan bahwa p-value adalah 0,95 pada tingkat signifikan 5% yang menunjukkan stabilitas. Dalam fitur SRID, zona kabur atau campuran dapat diamati dan sulit untuk mendapatkan hasil yang sama. Bahkan ketika membaca plat yang sama, karenanya ANOVA tidak dapat diandalkan digunakan untuk analisis statistik. Namun, konsistensi penting dalam pengendalian kualitas vaksin dan semua laboratorium menggunakan SOP yang divalidasi. Dengan sebagian besar laboratorium menunjukkan CV antar laboratorium dalam 5%. Konsistensi dengan penelitian sebelumnya. Studi bagian 1 menunjukkan kemahiran uji SID di laboratorium yang berpartisipasi. Dan kami mengkonfirmasi kemahiran di antara NIFDS dan pabrikan. Dalam studi bagian 2, tidak dapat menemukan laboratorium yang spesifik yang menunjukkan kandungan HA tertinggi atau terendah secara konsisten, atau data tidak dapat ditampilkan. Dan CV hasil terhadap setiap pelat yang dianalisis oleh semua laboratorium kurang dari 5%. Serupa dengan studi bagian 1, yang demikian dapat disimpulkan bahwa proses pengukuran pelat tidak mempengaruhi hasil kandungan HA. Dari hasil studi bagian 2, dapat ditegaskan kembali bahwa validasi yang memadai harus diperlukan ketika laboratorium tertentu mencoba melakukan perubahan, seperti persiapan pelat atau peralatan pengukuran ke SOP. Oleh karena itu, NCL atau NRA harus meninjau secara menyeluruh laporan validasi untuk modifikasi uji kendali mutu oleh produsen guna memperkuat pabrik pengendalian mutu vaksin. Kesimpulan yang didapat dari jurnal tersebut bahwa adanya perbedaan hasil dari analisa uji kendali mutu ini. Nah, maka dari itu harus dilakukan peninjauan secara menyeluruh laporan validasi
untuk modifikasi uji kendali mutu oleh produsen. Hal ini untuk meningkatkan dan memperkuat praktik dari pengendalian mutu vaksin influenza di Korea.